Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rizka Al-Qadri, SHMH. Kami dari kelompok 2 dengan tema pemecatan ASN akan menampilkan simulasi persidangan tata usaha negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laras Dwi Mufidah sebagai panitera. Saya Afrila Mehanawari sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Echa Marta Fadiasari sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Syekh Ahmad sebagai ketua. Saya Cynthia Dewuran Sinipar sebagai hakim anggota 1. Saya Astrid Setiawan sebagai hakim anggota 2. Saya Mifrotul Hasanah sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Kevin sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Rina Nasya Tohak sebagai saksi tergugat 1. Saya Rizka Bidamenti sebagai saksi tergugat 2. Saya Intan Anas Penggugat Zarasari sebagai saksi penggugat. Saya Aprilia Pramudita sebagai ahli penggugat 1. Saya Fatur Satria sebagai ahli penggugat 2. Saya Kaisia Rizky Maharani sebagai petugas sidang. Saya Muhammad Rizky Ardian sebagai juru sumbang. Kasus posisi nomor 31-PU-2021-PTUN-PLG. Sebagai institusi penegak hukum, polisi tidak hanya harus melakukan pekerjaan mereka secara profesional, tetapi juga harus menunjukkan komitmen dan disiplin yang kuat untuk mencegah perilaku yang dapat merusak kewibawaan dan martabat institusi. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat dan sekelilingnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Untuk menjalankan penegakan kode etik profesi Polri, maka diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fatur Rahman merupakan seorang anggota kepolisian di Polres Ogan Hilir. Sebagai Bintara Polri dengan pangkat Brigadir 2 yang memulai karirnya sejak tahun 2004. Dikarenakan kinerja yang baik, Fatur Rahman terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2010 mendapatkan kenaikan pangkat dari Brigadir 1 Polisi naik menjadi Brigadir Polisi. Hal tersebut berlanjut hingga pada tanggal 12 November 2019, Fatur Rahman dipindah tugaskan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dari Polres Ogan Hilir ke Polrestabes Palembang bagian Satuan Sabara karena Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menilai kerja Fatur Rahman di Polres Ogan Hilir sangat baik tanpa ada masalah. Sehingga Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berpendapat Fatur Rahman layak dipromosikan ke Polrestabes Palembang. Semula kinerja Fatur Rahman dapat terbilang baik dan lancar tanpa ada masalah. Namun berawal dari kelalaian Fatur Rahman dalam menjalankan tugas di Sat Sabara Polrestabes Palembang selama 19 hari tanpa keterangan dan tidak secara berturut-turut tanpa keterangan pada bulan September dan Oktober, dikarenakan Fatur Rahman sedang mengalami permasalahan dalam keluarga sehingga terjadi kelalaian. Seharusnya Fatur Rahman dikenakan pasal 6 huruf B dan C PP RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin, yaitu pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin pimpinan dan dilarang menghadirkan tanggung jawab dinas, sehingga Fatur Rahman dilakukan sidang disiplin dan hukuman berupa hukuman disiplin dan bukan melalui sidang KKEP. Pada tanggal 24 November 2020, Fatur Rahman telah mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP Polrestabes Palembang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Rizka Dwi Damayanti SH. Dalam pokok permasalahan diduga penyalahgunaan narkoba dan seharusnya Fatur Rahman disidang oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri Polrestabes Palembang diduga permasalahan lalai dalam menjalankan tugas tanpa keterangan kehadiran.
Sementara itu, pada tanggal 31 Oktober 2020, sebelum dilakukan persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Fatur Rahman pernah dilakukan tes urin di ruang Urkes Poliklinik Polrestabes Palembang dan hasil urin Fatur Rahman dinyatakan negatif mengandung metafetamin. Pada hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 27 November 2020 telah memutuskan Fatur Rahman direkomendasikan PTDH dari Dinas Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri Polrestabes Palembang, serta pada tanggal 14 Januari 2021, Dinas Polri mengeluarkan surat keputusan Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan nomor K-31-1-2021 tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Fatur Rahman. Surat keputusan ini menimbulkan kerugian yang hilangnya kewajiban untuk mengabdi kepada negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kerugian karena pemberhentian gaji. Dalam hal ini, Fatur Rahman merasa adanya diskriminasi hukum, maka Fatur Rahman mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Palembang. Sidang perkara nomor 31-G-PU-2021-PTUN-PLG antara Fatur Rahman sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai tergugat akan dimulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik mekanisme persidangan pada tim kami. 1. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tanpa mengurangi substansi dan materi, maka akan ada beberapa bacaan yang disingkat dan dianggap sudah dibacakan. 2. Jeda persidangan akan kami tandai dengan menundukkan kepala. 3. Pengambilan sumpah telah kami sesuaikan. 4. Dikarenakan keterbatasan anggota, maka akan ada peran yang dirangkap dalam persidangan. Demikian mekanisme persidangan dari tim kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register 31-G-PU-2021-PTUN-PLG pemecatan ASN dengan penggugat Fatur Rahman akan segera dimulai. Saya akan membacakan peraturan. Hadirin sidang diharapkan mampu mendengarkan dan mematuhi segala aturan yang ada. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin diharapkan untuk berdiri. 2. Pengunjung sidang yang hadir harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan selama berlangsungnya persidangan. 4. Pengunjung sidang diharapkan mampu menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau bahan yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib dititipkan kepada petugas. 6. Siapapun yang tidak sesuai dan tidak mengikuti peraturan persidangan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang persidangan. Demikian peraturan persidangan mohon diperhatikan. Untuk para pihak memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan persiapan perkara nomor 31-G-2021-PTUN-PLG Fatur Rahman sebagai penggugat melawan pejabat kepolisian Sumatera Selatan sebagai tergugat akan segera dimulai.
Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari kuasa hukum penggugat ada saya Afri Ratna Hanawai SHMH dan rekan saya Echa Marta Fadiasari SHMH dari kantor Siswa Firm, advokat, pengurus, dan kurator yang bertindak untuk dan atas nama penggugat berdasarkan surat kuasa nomor 07-1/SKK-SLF-2021 tertanggal 5 April tahun 2021. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih dari pihak penggugat. Dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Mifrotul Hasana SHMH bersama rekan saya Ulayang Kevin SHMH sebagai kuasa hukum jabat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2021. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah membawa surat kuasa beserta surat tugasnya? Kami membawa Yang Mulia. Kami membawa Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan penggugat, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat. Baik Yang Mulia. Berikut ini. Silakan untuk saling mengecek. Bagaimana? Apakah sudah? Cukup Yang Mulia. Belum. Baik, silakan untuk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Setelah majelis hakim memperhatikan, surat kuasa ini sudah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Pada para pihak di sini akan dilaksanakan pemeriksaan persiapan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pemeriksaan dilakukan guna untuk memeriksa gugatan dan mengetahui gugatan bila mana gugatan kurang lengkap. Silakan penggugat membaca surat gugatannya ke meja hakim. Baik Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah benar telah mengeluarkan surat keputusan Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan nomor KEP garing 31/1/2021 tentang pemberhentian tidak hormat tertanggal 14 Januari 2021 yang ditujukan kepada penggugat? Benar Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan kenapa saudara mengeluarkan surat keputusan tersebut? Alasan kami mengeluarkan surat pemberhentian tidak hormat tersebut disebabkan sabara atas nama Fatur Rahman meninggalkan tugasnya tanpa izin pimpinan dan permasalahan lalai dalam menjalankan tugas tanpa keterangan kehadiran selama 19 hari Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, di sini majelis akan memeriksa gugatan saudara. Mohon untuk waktunya. Majelis telah memeriksa surat gugatan saudara penggugat. Di sini majelis akan memberikan nasihat kepada saudara penggugat. Silakan untuk hakim anggota 1 bisa dibantu. Baik, kepada pihak penggugat, setelah majelis memeriksa mohon gugatan saudara ini diperbaiki ya. Dimana untuk poin pertama untuk kalimat gugatan bisa disederhanakan ya. Lalu yang kedua bisa diperjelas lagi terkait kepentingan penggugat yang dirugikan. Demikian dari saya Ketua. Baik, untuk apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin menambahkan Ketua. Selanjutnya terdapat perbaikan pada bagian posita atau alasan gugatan, yaitu sebagaimana yang terdapat pada bagian objek sengketa gugatan poin 2. Tolong saudara penggugat perjelas lagi tengah waktu gugatan lebih rinci lagi, dan di sini tidak ada permohonan penundaan, jadi tolong ditambahkan. Sekian dari saya Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat, mohon untuk dilengkapi gugatan saudara ya. Baik Yang Mulia. Baik, bagaimana jika 7 hari untuk memperbaiki surat gugatan saudara? Siap. Baik Yang Mulia, kami akan memperbaiki surat gugatan kami dalam waktu 7 hari Yang Mulia.
Baik, bagaimana dari pihak tergugat untuk pemeriksaan persiapan ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari kemudian? Siapa yang mulia akan setuju? Baik, kemudian berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Untuk pihak tergugat, apakah saudara akan menghadirkan pihak ketiga dalam persidangan pemeriksaan selanjutnya? Tidak yang mulia. Baik, tidak ada ya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditanyakan kembali. Panitera, jadwal persidangan kita kosong di tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah dapat menghadiri sidang pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021? Dari pihak penggugat bisa yang mulia. Dari pihak tergugat? Dan pihak kami juga bisa yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan persiapan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan ditunda dan akan ditutup. Sidang lanjutan pemeriksaan persiapan nomor perkara 31-G-2021-PT UN antara Fatur Rahman, ex anggota Polri melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, gugatan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP-31-1-2021 tanggal 14 Januari 2021, pemberhentian tidak hormat terhadap anggota Polri atas nama Fatur Rahman. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pada persidangan hari ini, pihak penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya? Iya, betul yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia. Baik, agenda pemeriksaan persiapan ini melanjutkan pemeriksaan gugatan dari penggugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah diperbaiki surat gugatannya? Sudah yang mulia. Kami dari pihak penggugat sudah memperbaiki gugatan kami. Baik, untuk itu mohon kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan surat gugatan saudara beserta salinannya untuk pihak tergugat kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Jadi silakan dulu. Pihak tergugat untuk bisa maju untuk menerima salinannya. Betul yang mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa gugatan saudara, mohon waktunya. Baik penggugat, setelah majelis hakim memeriksa surat gugatan saudara telah lengkap dan telah memenuhi pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya gugatan saudara akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan jangan lupa gugatan saudara untuk dimintakan stempel di kepaniteraan setelah sidang ini selesai. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dan untuk itu pada para pihak penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum menunggu surat panggilan dari pengadilan. Apakah keduanya mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang melanjutkan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa.
dalam nomor register perkara 31-G-2021-PT-WNIT-PLG antara Fatur Rahman, mantan anggota Polri sebagai penggugat, melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pejabat penandatangan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat terhadap nomor KEP /31-1/2021 tanggal 14 Januari 2021. Anggota Polri atas nama Fatur Rahman sebagai tergugat akan segera dimulai. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, apakah kuasanya yang mewakili pada hari ini? Benar yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah kuasanya juga yang mewakili pada hari ini? Benar ya, mulia. Baik, sidang hari ini adalah membaca gugatan dari pihak penggugat berdasarkan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal yang seperlunya yang diajukan dalam perkara akuo. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah siap untuk menerima sadan gugatannya? Sudah ya, mulia. Baik, seperti itu. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, dan sekaligus memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat dan seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP /31-1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak hormat dengan dari Dinas Polri atas nama Fatur Rahman. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP /31-1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Polri atas nama Fatur Rahman. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan penggugat seperti semula. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Baik, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tergugat? Iya yang mulia, dan dari kami akan mengajukan jawaban dan membuat waktu untuk menjawab dari gugatan penggugat yang mulia. Berapa lama yang saudara butuhkan untuk menyusun jawaban? Mohon izin ya mulia, kami membutuhkan waktu 14 hari untuk menyusun jawaban. Dari pihak penggugat, apakah keberatan atas waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Dari pihak kami tidak keberatan yang mulia, waktu 14 hari untuk menyusun jawaban karena kebetulan agenda kami minggu depan ada persidangan lainnya yang mulia. Baik, pihak tergugat, kami beri waktu 14 hari untuk menyusun jawaban. Bagaimana, apakah saudara sanggup? Baik ya mulia, 14 hari cukup untuk kami menyusun jawaban. Baik, panitera, untuk 14 hari ke depan, hari apa ya? Baik yang mulia, untuk 14 hari ke depan adalah hari Kamis 20 Mei 2021. Baik, untuk sidang hari ini sudah cukup dan sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis 20 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 31-G-2021-PT-WNIT-PLG dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, acara pada sidang hari ini adalah penyampaian jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Silakan tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibawa ke depan untuk salinannya. Ya mulia. Baik, silakan duduk. Dari pihak tergugat, apakah jawaban atas gugatan mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Baik yang mulia, mohon dibacakan pada pokoknya saja yang mulia. Silakan nanti anggota 1 untuk dibacakan. Baik, dalam pokok perkara, pertama, bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat nomor KEP /31-1/2021 tanggal 14 Januari 2021 atas nama penggugat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan kecermatan,
sehingga surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP garing 31/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan tergugat tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Fatur Rohman adalah sah menurut hukum. 3. Bahwa objek sengketa tata usaha negara berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP garing 31/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan tergugat tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Fatur Rohman bersifat konkret, individual, dan mengikat. Dan final, sesuai amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah sah menurut hukum. Baik, Prof. Tadi dibacakan nomor 10. Baik, Yang Mulia, dianggap sudah dibacakan, langsung ke poin 10. Bahwa tergugat dengan tegas menyatakan objek gugatan berupa surat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH penggugat dari Dinas Polri tidak mengandung cacat formil dan tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak melanggar ketentuan pasal 9 dan pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Tergugat telah menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik profesi Polri, yaitu yang pertama kepatuhan, kedua kepastian hukum, 3 sederhana, 4 kesamaan hak, 5 aplikatif, 6 akuntabel. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas secara hukum proses pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Fatur Rohman sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan kepolisian atau institusi Polri. Dengan demikian, kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini, studi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari tergugat dan menolak seluruh permohonan penggugat secara keseluruhan. Dalam eksepsi, 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP dari 31/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Fatur Rohman, pangkat brigadir, jabatan brigadir Sabhara, Kesatuan Polrestabes Palembang sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri. 3. Menyatakan surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor KEP garing 31/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Fatur Rohman adalah sah menurut hukum. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Karena telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pengajuan replik. Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik? Iya benar Yang Mulia, kami akan mengajukan replik, namun untuk saat ini kami membutuhkan waktu untuk menyusun replik kami Yang Mulia. Dari pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Kami membutuhkan 7 hari Yang Mulia. Baik, bagaimana hakim anggota 1 dan anggota 2? Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, dari pihak kami tidak keberatan dan benar. Dari pihak penggugat, saya beri waktu menyiapkan replik dalam waktu 7 hari. Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk persidangan selanjutnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 pukul 09.00 WIB. Untuk itu, para pihak harap hadir sesuai yang telah dijadwalkan. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan ditunda dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat tanpa adanya panggilan lagi karena pemberitahuan ini dianggap resmi dari pengadilan. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa
dalam nomor register perkara 31-G-2021-PT-WN.PLG antara Fatur Roman sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dengan demikian saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, apakah benar diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Iya, benar yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi agenda pada sidang hari ini adalah penyampaian replik dari penggugat kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan repliknya? Baik yang mulia, kami sudah siap dengan replik kami yang mulia. Silakan maju. Dari pihak tergugat silakan maju untuk menerima salinan. Berikut replik dari Terima kasih, silakan duduk. Baik, repliknya saya terima ya. Kepada pihak penggugat, apakah masih ada perbaikan atau perubahan dalam repliknya? Dari pihak kami sendiri tidak ada perubahan yang mulia, tetap pada replik awal kali. Baik, untuk pihak tergugat, apakah ingin mengajukan duplik? Dari kami pihak tergugat akan mengajukan duplik yang mulia. Kiranya kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk mempersiapkannya. Kalau begitu, dari pihak penggugat bagaimana? Apakah keberatan atas permintaan tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk itu kepada pihak penggugat untuk kesediaannya hadir di 7 hari ke depan, bagaimana? Siap? siap yang mulia. Kalau begitu 7 hari ke depan ya, Panitra 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dengan agenda penyampaian duplik tergugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 31-G-2021-PT-WN.PLG antara Fatur Roman sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan akan segera dimulai. Para pihak mohon mempersiapkan diri dengan baik. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dalam persidangan hari ini, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Dari pihak penggugat yang hadir saya Afri Ratna Hanawa SHMH serta rekan saya Ica Marta Fadiasari SHMH selaku kuasa hukum penggugat yang mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Kevin SHMH dengan dan rekan saya Ketua Nasional SHMH sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Pihak penggugat silakan maju untuk menyerahkan duplik dan pihak penggugat silakan maju untuk menerima salinan duplik. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Sidang ini dilanjutkan dengan pembuktian alat bukti surat dari para pihak. Dari pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Untuk saat ini belum yang mulia. Sedianya kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mengumpulkan dan menyiapkan alat bukti kami. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia, kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun alat bukti yang mulia. Panitra untuk 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? Hari Kamis 10 Juni 2021 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya, para pihak hadir sidang pada pukul 9 bisa? Siap bisa yang mulia. Siap bisa yang mulia. Bisa ya? Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Kamis 10 Juni 2021 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan kali ini adalah pembuktian para pihak. Sidang menurut nomor perkara 31-G-2021-PTWN-PLG dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat atau tulisan. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Dari pihak penggugat sudah siap, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan untuk para pihak, dimulai dari pihak penggugat dulu untuk menyerahkan alat buktinya. Baik, Yang Mulia, berikut adalah alat bukti dari P1 sampai P15 sesuai dengan fotokopian aslinya. Siap dulu. Silakan pihak tergugat. Baik, Yang Mulia, ini Yang Mulia, ini T1 sampai dengan T17 Yang Mulia, fotokopi sesuai dengan aslinya. Silakan dulu. Karena hakim perlu mempelajari surat-surat pembuktian terlebih dahulu, maka untuk itu sidang pemeriksaan saksi atau ahli kita tunda. Bagaimana hakim anggota 1 dan 2? Ya, 7 hari Yang Mulia. Baik, untuk agenda sidang selanjutnya yaitu 7 hari ke depan dan pemeriksaan ini dimulai dari penggugat terlebih dahulu, setelah itu dari pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah bersedia dan menerima pertimbangan hakim ini? Dari pihak penggugat bersedia Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Baik, panitera bisa agendakan 7 hari kemudian di tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan bagi para penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan saksinya, maka persidangan akan ditunda 7 hari ke depan pada hari Rabu 17 Juni 2021 pukul 9 WIB. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang perlu disampaikan dari pihak penggugat? Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat apa yang perlu disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baik, bagi para pihak yang telah hadir dalam persidangan kali ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dianggap sebagai panggilan yang resmi dari pengadilan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register perkara 31-G-2021-PTWN-PLG dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Iya, benar Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, apakah juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Iya, benar Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian saksi dari penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti saksinya? Kami sudah siap Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, bagaimana siap mendengarkan? Dari pihak kami siap mendengarkan, Yang Mulia. Baik, sebelumnya dari pihak penggugat akan mendatangkan berapa orang saksi dalam persidangan pada hari ini? Dari kami akan menghadirkan 1 orang saksi Yang Mulia, yaitu saksi Intan Najmagita Zahra-Sari Yang Mulia. Baik, silakan. Untuk ketiga sidang, tolong panggilkan Ibu Intan Najmagita Zahra-Sari. Saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan hakim anggota 1 untuk dibantu. Baik, Ketua. Apakah benar dengan saudari Intana Najmagita Zahra-Sari? Benar Yang Mulia. Saudara saksi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Yang Mulia. Saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa Yang Mulia. Apakah saudari saksi sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Saudari saksi sebelumnya silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab dengan benar. Nama lengkap saudari, Intana Najmagita Zahra-Sari. tempat tanggal lahir, Palembang 20 Juni 1980. jenis kelamin, Perempuan, keluarga negaraan, Indonesia.
Tempat tinggal saudari? Jalan Bunga Asri nomor 208, Blok A2, Desa Kalangsari, Kecamatan Kecil, Palembang. Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Baik. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan para pihak majelis hakim dan juga panitera? Tidak, yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak, yang mulia. Apakah saudari mengerti mengapa dihadapkan di persidangan pada hari ini? Mengerti, yang mulia. Saya di sini ini menerangkan sebagai saksi dari penggugat. Baik, sebelum diambil kesaksiannya, saudari apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia, yang mulia. Silakan berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Baik, saudari sekarang bersumpah sesuai dengan kepercayaan saudari ya. Saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Saudari yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. apa yang sebenarnya. Cukup? Terima kasih. Juru sumpah bisa kembali. Saudari saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, saudari akan diancam pidana penjara 7 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudari mengerti? Mengerti, yang mulia. Jadi saya cukup berdua. Baik, apakah hakim anggota ada yang ingin bertanya? Ada, yang mulia. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat? Mengenal, yang mulia. Saya sahabat dari penggugat yang bernama Pak Rahman. Apakah Anda mengetahui tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat? Mengetahui, yang mulia. Dapatkah Anda menjelaskan tentang surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat dan bagaimana dampak dari pemberhentian tersebut terhadap penggugat? Berdasarkan surat keputusan penggugat nomor KNP dari 31/1/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak hormat penggugat dari Dinas Polri. Dampaknya penggugat tidak lagi bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai untuk mengabdi kepada negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih saudara saksi. Ketua dari saya cukup. Terima kasih, hakim anggota 2. Silakan pihak tergugat apakah untuk bertanya. Baik. Apakah Anda mengetahui tentang awal karir penggugat di Polri? Mengetahui itu saya pada tahun 2004 penggugat lulus tes gelombang 1 penerimaan bintara Polri dan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Selatan. Baik, apakah ada peristiwa penting dalam karir penggugat yang dapat Anda berikan? Penggugat mendapatkan pangkat Brigadir 2 pada tahun 2004 dan ditempatkan di Organilir, dan kemudian secara bertahap penggugat juga mendapatkan kenaikan pangkat hingga akhirnya sampai di Brigadir Polisi. Apakah ada perubahan signifikan dalam karir penggugat dalam penggugat? Pada tahun 2019, penggugat dipindah tugaskan di Polrestabes Palembang bagian Satuan Sabara oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya apakah penggugat pernah lalai dalam menjalankan tugasnya? Setahu saya, Apakah saksi mengetahui berapa lama penggugat melakukan kelalaian tugasnya? Dan apakah saksi mengetahui keberadaan penggugat pada saat itu? penggugat melakukan kelalaiannya sekitar 19 hari dan pada bulan September dan Oktober. Jika keberadaannya saya tidak tahu. Baik, terima kasih saksi atas keterangannya. Cukup dari saya, yang mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, apakah saudara saksi akan menambahkan kesaksiannya? Cukup, yang mulia. Baik, silakan saudara saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian untuk kartu identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah persidangan selesai. Baik, terima kasih, yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah akan menghadirkan ahli atau saksi lainnya?
Benar yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang ahli. Baik, terima kasih. Untuk petugas sidang, tolong panggilkan ahli pertama dan kedua dalam ruang persidangan. Para ahli dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan nanti meminta satu terlebih dahulu. Apakah benar saksi pertama maksud saya ahli pertama atas nama Dr. Fatu Satria SHMH? Benar yang mulia. Apakah benar ahli kedua atas nama Dr. Aprilia Pramudika SHMH? Benar ya, Bu? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Bu. Saudara sebelumnya silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Baik, berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan benar. Yang pertama, untuk ahli pertama, nama lengkap saudara, Fatu Satria yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Balikpapan 22 Januari 1986. jenis kelamin, Laki-laki, keluarga negaraan saudara, Indonesia. tempat tinggal saudara, Perumahan Residen Andara Palembang. agama saudara, Islam. pekerjaan. Dosen. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan para pihak majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak juga yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan di persidangan kali ini? Mengerti yang mulia untuk memberikan keterangan ahli untuk penggugat. Baik, untuk ahli kedua, nama lengkap saudara, Aprilia Pramudika. tempat tanggal lahir saudara, Tanggal 20 April 1993. jenis kelamin, Perempuan, keluarga negaraan saudara, Indonesia. tempat tinggal saudara, Perumgeria Polri, Indonesia, Kota Palembang. agama saudara, Islam ya, Bu? pekerjaan. Saya sebagai akreditor perwakilan di Papua. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan para pihak majelis hakim dan juga panitera? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadapkan pada persidangan hari ini? Siap mengerti yang mulia. Saya akan memberikan keterangan ahli untuk penggugat. Baik, sebelum diambil keterangan ahlinya, saudara apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Selanjutnya saya berikan ke hakim anggota 2 yang kedua. Terima kasih Hakim Anggota 1. Baik, saudara ahli sekarang bersumpah sesuai dengan kepercayaan saudara ya. Saudara ahli ikuti kata-kata saya. Saudara yang bersumpah, saya yang hanya membantu melafalkannya saja. Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, dari saya cukup. Semoga silakan ditemui. Terima kasih. Untuk Bapak Dr. Fatu Satria SHMH, silakan untuk menyampaikan kesaksiannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya sebagai dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, saya memandang pemberhentian tidak dengan hormat penggugat dari Dinas Polri dari sisi kebijakan publik dan kewenangan tergugat mengeluarkan keputusan sudah benar. Namun ternyata sebelum ada kebijakan itu didahului dengan adanya program Mang Pedekajero, yaitu pembinaan kepada anggota Polri di Polda Sumatera Selatan yang bertujuan untuk membentuk personil yang berintegritas dan bebas narkoba. Dan dalam program tersebut ada surat perjanjian yang merupakan masuk dalam ranah hukum privat sehingga kurang tepat bila dihubungkan. Keputusan yang tidak berdasarkan asas kecermatan dan kepastian hukum adalah batal dengan hukum, dan keputusan tata usaha negara yang sah harus tertulis dan sesuai asas-asas umum pemerintahannya baik serta prosedur
dan substansinya yang benar. Pejabat yang berwenang harus membuat kebijakan sesuai peraturan dan perundang-undangan tanpa diskriminasi dan berlandaskan asas keadilan. Dalam hierarki hukum, prinsip lex specialis derogat, legi generalis dan lex specialis derogat legi priori menunjukkan bahwa hukum yang lebih spesial mengalahkan hukum yang lebih umum, dan yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dan yang sangat mendasar dalam hierarki itu adalah lex specialis superior legi inferior. Hukum yang lebih tinggi akan mendelegasikan hukum yang lebih rendah. Dengan kata lain, dengan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan atau merujuk pada pasal 7 junto pasal 8 kalau itu peraturan dan kalaupun itu bukan peraturan atau bahkan bukan suatu perundang-undangan tapi secara teoretikal itu dapat dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam surat edaran yang disebut oleh Prof. Bagirmanan sebagai peraturan perundang-undangan semu. Kembali kepada pertanyaan penggugat bahwa apabila suatu hukum yang di bawah bertentangan dengan hukum yang di atasnya, maka hukum yang di bawahnya akan dinegasikan keberlakuannya terhadap ketentuan atas hukum yang di atasnya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bagaimanakah parameter keputusan itu dibuat meskipun sependek ingatan ahli. Dalam pasal 55 itu tidak menyebutkan bagaimana konsekuensi kalau kita menganalogikan dakwaan tidak lengkap. Dan jelas pada pasal 143 sudah menentukan bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Tapi sependek ingatan ahli dalam pasal 55 itu tidak menentukan, maka kita harus merujuk pada pasal-pasal lainnya yang kemudian disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk memitigasi dalam hal terjadinya kekurangan putusan, di mana dalam pasal 75 dinyatakan warga masyarakat yang mengalami kerugian dapat mengajukan upaya administratif ataupun dapat mengajukan gugatan kepada petun. Hak-hak penggugat dalam proses pemberhentian harus terpenuhi, dan meskipun saya tidak mengetahui atau tidak memahami peraturan-peraturan yang ada di internal Polri dan juga tidak memahami Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi dan Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perkap nomor 8 tahun 2015 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya sebagai ahli hanya memberikan pandangan berdasarkan pengetahuan, namun yang berhak menilai adalah majelis hakim. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Saya anggap cukup, dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, kami akan memanggil Anda kembali. Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, bersedia ya. Untuk kartu identitas saudara bisa diambil di panitera setelah sidang ini selesai. Sudah mengerti? Mengerti, yang mulia. Silakan Bu. Silakan ahli kedua untuk memberikan keterangan. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Sebagai ahli yang bekerja di Polri sejak tahun 2001 dan saat ini bertugas di Propam mengenai kode etik, saya memahami bahwa pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri berwenang menolak atau menerima rekomendasi KKEP sesuai dengan Perkap Polri nomor 14 tahun 2011. Anggota Polri yang direkomendasikan PTDH melanggar sebagai pasal seperti pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 dan pasal 13 PP nomor 2 tahun 2003 yang mencakup pelanggaran seperti tindak pidana, pelanggaran simpel atau denda disiplin. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang untuk 1. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum. 2. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. 3. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. 4. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, menambah dari ketentuan yang ada, pada pasal 21 ayat 3 huruf A, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan pada pelanggar KPP yang melakukan pelanggaran meliputi A. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada di dalam dinas Polri. Dan huruf B. Pelanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau KPP. Selanjutnya, pada pasal 21 ayat 4, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf G dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini. Saya juga memahami bahwa sebelum dilakukan PTDH harus ada bukti dan putusan inkrah di peradilan umum secara pidana. Terkait objek sengketa aktual,
Amin. Akhirnya, wewenang untuk memutuskan tetap ada pada Kapolri atau Kapolda sebagai pejabat tata usaha negara. Dan apabila dalam waktu 30 hari tidak ada jawaban dari Kapolri atau Kapolda, maka rekomendasi sidang KMP yang mengikuti. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aryan atas keterangannya. Saya cukup dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan Saudara, kami akan memanggil Anda kembali. Apakah Saudara bersedia? Siap, bersedia. Sedia ya. Untuk kartu identitas Saudara bisa diambil di kepanitiaan setelah sidang ini selesai. Apakah mengerti? Mengerti, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya saya tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada ahli lainnya? Cukup yang mulia. Selanjutnya saya akan tanyakan kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Mohon maaf yang mulia, dari pihak kami belum siap untuk menghadirkan saksinya dan akan mengajukan saksi pada persidangan berikutnya. Setidaknya kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk mempersiapkan saksi dari pihak penggugat yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah setuju jika memberikan waktu 7 hari kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksi? Baik yang mulia, dari pihak penggugat sendiri menyetujui yang mulia. Baik, karena pihak penggugat menyetujui bahwa tergugat akan mengajukan saksi 7 hari lagi, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tergugat 7 hari ke depan, tanggal berapa Panitra? 7 hari kemudian adalah hari Rabu tanggal 24 Juni 2021 yang mulia. Kebetulan kosong dan tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baik, untuk ahli silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan agenda pembuktian saksi dari pihak tergugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 31-G-2021-PT-PLG dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Iya, benar yang mulia. Untuk pihak tergugat, apakah juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah melanjutkan pembuktian saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti saksinya? Sudah siap yang mulia. Untuk penggugat, bagaimana saudara siap mendengarkan? Dari pihak penggugat juga siap untuk mendengarkan ini. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, siapa saja saksi yang akan dihadirkan di persidangan pada hari ini? Baik, pada persidangan hari ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Yang pertama ada Linda Nasihatul Haq sebagai rekan 1 divisi dari penggugat dan Rizka Dewi Damayati sebagai ketua sidang KKEP Polrestabes Palembang yang mulia. Baik, untuk petugas sidang mohon dipanggilkan saksi keduanya. Para saksi dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Apakah benar dengan saudara Linda Nasihatul Haq? Benar yang mulia. Apakah benar dengan saudari Rizka Dewi Damayati? Benar yang mulia. Saudari sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudari. Baik, silakan duduk kembali. Untuk saksi pertama, nama lengkap saudara? Linda Nasihatul Haq yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? 23 April 1991 yang mulia. Jenis kelamin saudara? Perempuan, Kewarganegaraan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Jalan Sudirman, Asrama Polisi, KM4, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya merupakan Polri. Baik, untuk saksi kedua, nama lengkap saudara? Rizka Dewi Damayati. Tempat dan tanggal lahir saudara? Palembang 22 Januari 1992. Jenis kelamin saudara? Kewarganegaraan? Indonesia. Tempat tinggal saudara? Jalan Jenderal Sudirman, Aspol KM4, Polda Sulsel. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Polri. Baik, apakah kedua saudara memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat maupun tergugat? Untuk saya pribadi, saya merupakan karyawan Polri. Untuk dari pihak tergugat, untuk penggugat saya hanya sebagai teman 1 divisi kabel. Untuk saya sendiri dari pihak
penggugat, hubungan kami murni profesional karena pekerjaan di selama sidang. Sedangkan untuk penggugat saya merupakan anggota polri. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan pada persidangan hari ini, terlebih dahulu saudari akan diambil sumpahnya. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Mohon untuk juru sumpah untuk membantu. Sebelumnya hakim anggota 1 silakan. Terima kasih Ketua. Juru sumpah mohon dibantu. Saudari silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saudari yang bersumpah, saya hanya bantu melafalkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Juru sumpah silakan kembali. Saudari silakan duduk. Saudari saksi telah diambil sumpahnya, dan apabila saudari memberikan keterangan palsu, saudari akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudari mengerti? mengerti yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saudari saksi, silahkan jelaskan hubungan Anda dengan penggugat dan apakah hubungan Anda ini terdapat hubungan keluarga antara kalian berdua. Untuk hubungan saya dengan penggugat murni hanya sebagai teman. Kami merupakan teman kerja yang telah dilakukannya yang pada tahun yang sama dan sampai sekarang di divisi yang sama. Baik, selanjutnya, apakah Anda mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh penggugat terkait penggunaan narkotika pada tahun 2020? Untuk pelanggaran kode etik itu sendiri saya mengetahui karena sebelumnya telah muncul juga ada surat peringatan dari Polri untuk menindaklanjuti atas kesalahan dari penggugat. Bagaimana kinerja penggugat sebelum dan setelah pelanggaran kode etik ini sendiri? Sebelum kejadian pelanggaran kode etik tersebut, penggugat ini merupakan pribadi yang aman-aman saja, tidak ada kasus apapun, semua tugas terlaksana. Namun setelah terjadinya pelanggaran tersebut, kasus narkoba, penggugat ini sedikit bermasalah atau dia kurang bertanggung jawab setelahnya. Apakah Anda mengetahui tentang masalah ekonomi keluarga penggugat yang mungkin mempengaruhi pekerjaannya? Untuk masalah ekonomi keluarga, saya tidak tahu menau karena hanya sebatas sebagai teman. Oke. Mungkin sudah cukup ya, Bu ya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik, apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tadi sudah ya. Baik, saudara saksi, keterangan Anda dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudari, maka akan memanggil lagi. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Untuk kartu identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang ini selesai. Saudara mengerti? Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk bertanya. Kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia, untuk saudari saksi, apakah benar saudari yang menjadi ketua majelis sidang yang dilakukan menghadap penggugat? Benar. Apa bisa saudari ceritakan tentang proses sidang tersebut? Dalam kapasitas saya sebagai ketua majelis sidang KKMP, saya memastikan bahwa proses sidang dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya menangani kasus ini dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang ada. Bagaimana saudari memastikan transparansi selama proses sidang tersebut? Saya berupaya untuk transparansi dengan membuka sidang untuk dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan mempertimbangkan semua argumen serta bukti dengan seksama dan mengikuti pedoman kode etik profesi Polri. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari yang mulia. Baik, hakim anggota apa yang ada yang ingin ditanyakan? Saya ketua. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi,
Apa alasan saudara merekomendasikan PTDH bagi penggugat? Untuk alasannya sendiri, saya merekomendasikan PTDH untuk penggugat dikarenakan tergugat terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba, yang dibuktikan melalui tes urin penggugat yang dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Kemudian penggugat juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 kali. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada bukti bahwa tes urin pengguna dinyatakan positif mengandung metamfetamin? Ada yang mulia. Untuk kuasa hukum, apakah dapat dibuktikan? Dapat dibuktikan yang mulia terlampir pada bukti T6. Baik, keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara saksi kembali ke tempat duduk saudara. Baik, untuk pihak penggugat, apakah menghadirkan saksi lainnya? Dari kami cukup yang mulia. Pada para pihak, agenda sidang pembuktian telah selesai dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan para pihak. Berdasarkan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan. Apakah para pihak akan mengajukan kesimpulan? Iya yang mulia. Dari kami juga yang mulia. Baik, apakah 4 hari dari hari ini dari pihak penggugat maupun tergugat dapat menyerahkan kesimpulan? Dari kami bisa yang mulia. Dari kami juga bisa yang mulia. Baik, karena para pihak telah setuju mengajukan kesimpulan dalam waktu 4 hari, maka sidang berikutnya akan dilaksanakan setelah 4 hari dari sekarang. Bagaimana para pihak, apakah sepakat? Sepakat yang mulia. Untuk panitera, 4 hari ke depan hari apa ya? Tanggal 28 Juni 2021 adalah hari Senin yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan agenda penyerahan kesimpulan tergugat dan penggugat. Diberitahukan pada para pihak untuk hadir tanpa sidang surat panggilan lagi. Pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register perkara 31-D-2021-PT-WNIT-PLG dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, siapa saja yang hadir? Saya, Echa Marta Fadiasari, SLMA, serta rekan saya, April Ratna Helena Way. Kami di sini selaku kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih, akan duduk. Untuk pihak tergugat, siapa saja yang hadir? Saya Mifta Permasana SHMH bersama rekan saya Leon Kevin SHMH. Di sini kami sebagai kuasa hukum mewakili dari pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih, silakan duduk. Sidang hari ini adalah kesimpulan dari para pihak berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa dalam pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing berupa kesimpulannya. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Dari pihak kami sudah siap yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Dari pihak kami juga siap yang mulia. Baik, jika semua pihak sudah siap, silakan menyerahkan kesimpulannya masing-masing ke depan, dimulai dari penggugat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pihak tergugat. Baik yang mulia, ini merupakan kesimpulan dari pihak tergugat. Silakan duduk. Sudah tergugat, silakan. Berikut yang mulia. Semua dari pihak kami. Baik, silakan duduk. Baik, kesimpulan dari para pihak telah kami terima. Selanjutnya kami akan memeriksa dan meneliti kesimpulan dari para pihak ini ya. Baik, kesimpulan dari para pihak sudah kami periksa dan kami teliti. Dari hasil tersebut kami putuskan bahwa kesimpulan ini sudah sesuai dan memenuhi sehingga kiranya agenda akan dilanjutkan pembacaan putusan. Panitera, 3 hari ke depan dari sekarang tanggal berapa? 3 hari dari sekarang, yaitu hari Kamis tanggal 1 Juni 2021 yang mulia. Baik untuk hakim anggota 1, apakah bisa melanjutkan sidang pada tanggal 1 Juli? Saya pribadi bisa ketua untuk melakukan sidang pada tanggal tersebut. Hakim anggota 2? Baik, kalau begitu untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, bagaimana? Apakah bisa melaksanakan persidangan pada tanggal tersebut?
Baik, dari pihak kami bisa melaksanakan persidangan pada tanggal tersebut, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat juga bisa melaksanakan persidangan pada tanggal tersebut, Yang Mulia. Baik, jika semuanya bisa untuk melanjutkan persidangan pada tanggal 1 Juli 2021, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2021 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Diberitahukan pada para pihak untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 31-G-2021-PT-PLG antara Fatur Roman sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang mengeluarkan surat keputusan nomor KIP-31-1-2021 di tanggal 14 Januari 2021 tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Fatur Roman dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Aisyah Marta Fadiasari SHMH dan rekan saya Afril Ratna Herenawe selaku dari kantor hukum Fritsch Law Firm yang beralamat di kantor Jalan R. Sukamto nomor 2335 20 Ilir D2 Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa nomor 07-1-SKK-SLF-2021 tertanggal 5 April 2021. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Baik, maka silakan duduk. Dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Laun Kevin SHMH dengan rekan saya Bintang Pelaksana SHMH sebagai kuasa hukum tergugat dalam hal ini, yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021. Sekian saja. Terima kasih, silakan duduk. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon pada para pihak untuk memperhatikan, dianggap dibacakan. Dengan amar putusan dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp298.000. Dengan demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, Profesor Dr. Seki Ahmad Kuskuwo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Cynthia Deborah SHMH dan Dr. Asri Setia Fitriawan SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yustari Majijas SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Baik, dengan demikian isi putusan yang diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada pihak penggugat maupun tergugat. Apabila saudara ingin mengajukan banding berdasarkan pasal 122 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Apakah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Mengerti Yang Mulia. Baik, mengerti ya. Dengan selesainya dibacakan putusan pada sidang hari ini, maka selesailah rangkaian pemeriksaan pada hari ini dan dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Para pihak dapat meninggalkan ruang persidangan.
Demikian praktik persidangan peradilan tata usaha negara dari kelompok 2 dengan tema pemecatan ASN dengan perkara nomor 31-G/PU/2021-PTUN.PLG. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Bu Nina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semuanya telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.